Dalam pencarian makna hidup dan hubungan dengan yang ilahi, banyak orang terjebak dalam ilusi dan distraksi duniawi. Manly P. Hall, seorang filsuf dan mistikus besar, menyoroti pentingnya memahami potensi tak terbatas dari pikiran manusia. Menurutnya, pikiran bukan sekadar entitas terbatas yang dikendalikan oleh kondisi lahir atau pengaruh sosial, melainkan alat universal yang mampu selaras dengan tujuan ilahi. Dalam video ini, kita akan menguraikan pemikiran Hall tentang bagaimana kita dapat membebaskan pikiran dari belenggu ilusi dan menyelaraskannya dengan kebijaksanaan semesta dan tujuan ilahi. Bagaimana jika seluruh jawaban yang Anda cari selama ini sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda? Bagaimana jika kunci menuju pemahaman semesta bukan berada di luar, tetapi di dalam pikiran Anda sendiri? Manly P. Hall mengajarkan bahwa perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi dimulai dengan penyucian dan pembebasan pikiran. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Pikiran manusia adalah pintu gerbang menuju realitas tak terbatas, tetapi potensinya seringkali tersembunyi oleh ilusi dan kebiasaan yang dikondisikan oleh lingkungan. Manly P. Hall mengajarkan bahwa untuk menyelaraskan pikiran dengan semesta, seseorang harus membebaskannya dari ego, ketakutan, dan tekanan sosial. Dengan membersihkan pikiran dari pola pikir yang menghambat, seseorang dapat menjadi instrumen bagi kebijaksanaan ilahi dan memahami keterhubungan semua hal dalam kehidupan. 1. Membebaskan pikiran dari ilusi. Hall menegaskan bahwa pikiran, seperti lensa yang jernih, dapat memantulkan kebijaksanaan semesta hanya jika bebas dari kotoran dan gangguan. Ia menyamakan pikiran dengan air yang mengikuti bentuk wadahnya. Jika pikiran terjebak dalam batasan warisan budaya dan tekanan sosial, maka ia hanya akan mencerminkan lingkungan yang terbatas. Namun, ketika diarahkan pada pemahaman yang lebih tinggi, pikiran dapat melampaui keterbatasannya dan menyerap kebenaran universal. Membebaskan pikiran dari ilusi bukanlah tugas yang mudah. Proses ini memerlukan keberanian untuk mempertanyakan segala sesuatu yang telah diterima sebagai kebenaran tanpa kritik. Banyak keyakinan dan kebiasaan yang kita pegang sebenarnya adalah warisan dari lingkungan dan budaya kita, bukan hasil yang kita dapatkan dari pemahaman yang mendalam. Hall percaya bahwa langkah pertama menuju kebebasan mental adalah menyadari bahwa banyak pemikiran kita tidak benar-benar berasal dari diri kita sendiri, melainkan dipengaruhi oleh ekspektasi sosial dan pengalaman masa lalu. Dengan mengamati pikiran tanpa keterikatan emosional, seseorang dapat mulai memilah mana yang benar-benar mencerminkan kebijaksanaan sejati, dan mana yang hanya dihasilkan dari ekspektasi sosial dan pengalaman masa lalu. Ketika seseorang mulai membersihkan pikirannya dari lapisan-lapisan ilusi, akan muncul ruang untuk pemahaman yang lebih tinggi. Kesadaran ini memungkinkan pikiran untuk menyerap kebenaran universal yang sebelumnya tertutup oleh gangguan duniawi. Dalam keadaan ini, seseorang dapat mengalami pencerahan dan melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Pikiran yang terbebas dari belenggu ilusi bisa menjadi lebih peka terhadap energi semesta. Seseorang yang telah melalui proses pemurnian mental akan lebih mudah merasakan intuisi dan mendapatkan wawasan yang mendalam tanpa perlu mencarinya secara aktif. Pemahaman ini datang dengan sendirinya sebagai hasil dari keselarasan pikirannya dengan hukum semesta. Sebagai langkah praktis, Hall menyarankan untuk meluangkan waktu setiap hari untuk refleksi dan kontemplasi. Dengan menenangkan pikiran dan melepaskan diri dari gangguan eksternal, seseorang dapat mulai merasakan ketenangan batin yang menjadi fondasi bagi kebangkitan spiritual. Dalam kondisi ini, pikiran dapat berfungsi sebagai instrumen yang sejati untuk menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan semesta. 2. Mengaktifkan suara batin.
Salah satu ajaran utama Hall adalah pentingnya mendengarkan suara batin, yang merupakan saluran langsung menuju kebijaksanaan semesta. Namun, suara ini seringkali tertutup oleh kebisingan ego dan distraksi eksternal. Dengan menenangkan pikiran melalui refleksi dan meditasi, seseorang dapat memperjelas dialog batin mereka dan membuka diri terhadap petunjuk ilahi. Manifestasi, menurut Hall, sangat bergantung pada kejernihan dan kesejajaran suara batin. Pikiran yang dipenuhi ketakutan dan keraguan akan menghalangi aliran energi ilahi, sementara pikiran yang murni dan selaras akan mengundang respons semesta dengan jelas dan presisi. Ketika seseorang menyelaraskan suara batinnya dengan energi semesta, ia akan mulai melihat bagaimana pikirannya memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Ini bukan sekadar konsep metafisik, tetapi juga prinsip yang didukung oleh banyak ajaran spiritual dan filsafat kuno. Dengan memahami bahwa setiap pikiran dan emosi membawa frekuensi tertentu, seseorang dapat dengan sadar memilih untuk memancarkan vibrasi yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraannya. Namun, untuk mencapai kejernihan ini, diperlukan disiplin dalam mengelola pikiran dan perasaan. Meditasi, refleksi, dan doa dapat membantu seseorang membersihkan suara batinnya dari kebisingan dunia luar. Dengan membangun kebiasaan untuk secara teratur mengevaluasi isi pikirannya, seseorang dapat memastikan bahwa ia tidak tenggelam dalam pola negatif yang menghambat manifestasi. Hall juga menekankan pentingnya kesabaran dalam proses manifestasi. Seringkali, orang ingin hasil instan dan menjadi putus asa ketika sesuatu tidak terjadi sesuai harapan mereka. Namun, semesta bekerja dalam ritme yang unik, dan setiap keinginan yang sejati membutuhkan waktu untuk diwujudkan. Kesabaran dan keyakinan adalah dua elemen penting dalam menjaga kesejajaran dengan hukum ilahi. Selain itu, tindakan nyata juga merupakan bagian dari manifestasi yang efektif. Pikiran dan niat harus diiringi dengan langkah-langkah konkret yang mencerminkan keyakinan seseorang terhadap visi yang ingin diwujudkan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti bertindak dengan integritas, bekerja dengan tekun, dan bersikap terbuka terhadap peluang yang muncul. Manifestasi bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi juga tentang bertindak selaras dengan aspirasi yang ingin dicapai. Suara batin yang jernih dan sejajar dengan semesta akan mengarahkan seseorang ke jalur yang benar. Dengan memadukan pemikiran yang murni, kesabaran, dan tindakan nyata, seseorang dapat menciptakan kehidupan yang mencerminkan keharmonisan dengan tujuan ilahi. Ketika kesadaran ini diperoleh, manifestasi bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang terus berkembang dalam kehidupan seseorang. 3. Hidup dalam harmoni dengan semesta. Keselarasan dengan semesta bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan, melainkan sebuah kebenaran yang ditemukan melalui pemurnian pikiran. Hall mengajarkan bahwa semesta beroperasi berdasarkan prinsip keseimbangan, ritme, dan timbal balik. Ketika seseorang bertindak dengan dorongan egois atau ketakutan, mereka menciptakan ketidakharmonisan yang menghambat perjalanan hidup mereka. Namun, dengan menyelaraskan niat dan tindakan dengan hukum universal, seseorang akan mengalami kemajuan yang mengalir dengan alami, seolah-olah semesta sendiri yang membimbing mereka. Hall menekankan bahwa membiarkan diri mengikuti aliran semesta bukan berarti pasif, melainkan bertindak dengan keyakinan bahwa setiap langkah adalah bagian dari desain ilahi yang lebih besar. Ketika pikiran dan semesta bergerak selaras, hasil yang tercipta tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi evolusi seluruh keberadaan. Dalam perjalanan menuju keselarasan ini, seseorang perlu memahami bahwa semesta bekerja melalui pola dan ritme yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ada saat di mana langkah-langkah kita terasa tertahan, tetapi dalam perspektif yang lebih luas, setiap penundaan atau rintangan memiliki tujuan tersendiri. Keselarasan dengan semesta juga berarti menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur jalannya kehidupan. Seringkali, manusia terjebak dalam ketakutan dan kecemasan karena merasa harus mengendalikan segalanya. Namun, ketika kita belajar untuk mempercayai proses dan membuka diri terhadap arahan yang lebih tinggi, hidup menjadi lebih mengalir dan penuh makna. Salah satu cara untuk mengembangkan keselarasan ini adalah dengan mendengarkan intuisi dan merespons dengan tindakan yang didasarkan pada kebijaksanaan batin. Pikiran yang selaras dengan semesta bukan hanya mampu merasakan kehadiran energi yang lebih besar,
tetapi juga dapat menggunakannya untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan. Lebih jauh lagi, menyelaraskan diri dengan semesta berarti bersikap fleksibel terhadap perubahan dan melihat segala sesuatu sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Tantangan yang muncul bukan untuk menghentikan kita, tetapi untuk mengajarkan kita cara bergerak lebih selaras dengan arus kehidupan. Ketika seseorang telah mencapai titik di mana ia dapat mempercayai semesta sepenuhnya, ia akan menyadari bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, adalah bagian dari tarian kosmik yang membawa dirinya lebih dekat kepada pemahaman sejati tentang kehidupan. 4. Menyadari keterhubungan segala hal. Salah satu ilusi terbesar yang menghambat pertumbuhan spiritual adalah perasaan keterpisahan. Hall mengajarkan bahwa semua yang ada di alam semesta saling berhubungan. Perbedaan yang tampak antara manusia, alam, dan dunia spiritual hanyalah konstruksi pikiran yang telah dikondisikan oleh pengalaman terbatas. Kesadaran akan keterhubungan ini tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga harus dialami secara spiritual. Dengan menenangkan pikiran dan merasakan ritme kehidupan yang lebih dalam, seseorang akan menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat percikan dari pikiran universal yang menghubungkan semua makhluk. Pemahaman ini mengubah cara seseorang menjalani kehidupan, bukan lagi dengan persaingan dan isolasi, tetapi dengan kasih sayang, kerjasama, dan penghormatan terhadap semua makhluk. Dalam keseharian, kesadaran ini tercermin dalam sikap menghargai setiap peristiwa sebagai bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar. Tidak ada kejadian yang kebetulan, dan setiap interaksi memiliki makna yang mendalam bagi perkembangan diri seseorang. Seseorang yang telah memahami keterhubungan segala hal, akan lebih mudah merasakan empati dan welas asih terhadap sesama. Ia tidak lagi melihat orang lain sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai refleksi dari dirinya sendiri dalam bentuk yang berbeda. Dengan kesadaran ini, pola pikir seseorang akan bertransformasi dari rasa memiliki dan menguasai, menjadi berbagi dan melayani. Ia menyadari bahwa kehidupan bukan tentang akumulasi, melainkan tentang keseimbangan antara memberi dan menerima. Lebih jauh lagi, kesadaran akan keterhubungan ini membantu seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Ia tidak lagi melihat hambatan sebagai sesuatu yang menghalangi, tetapi sebagai bagian dari tarian semesta yang membimbingnya ke arah pertumbuhan yang lebih tinggi. Pemahaman ini membawa seseorang kepada pengalaman hidup yang lebih utuh dan harmonis. Ia menyadari bahwa segala sesuatu adalah bagian dari keutuhan yang lebih besar, dan dalam kesadaran tersebut, ia menemukan kedamaian sejati. 5. Menjadi saluran energi ilahi. Hall menegaskan bahwa tujuan akhir pertumbuhan spiritual adalah menjadi wadah bagi energi ilahi. Ini berarti membebaskan diri dari ambisi ego, dan membiarkan kebijaksanaan semesta mengalir melalui pikiran dan tindakan seseorang. Ketika seseorang melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, dan lebih mempercayai desain ilahi, kehidupan menjadi lebih bermakna dan penuh keajaiban. Dalam keadaan ini, setiap momen, bahkan yang paling sederhana, menjadi suci. Rintangan menjadi pelajaran, hubungan menjadi cerminan dari Sang Ilahi, dan kehidupan sehari-hari menjadi perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dengan hidup dalam harmoni dan kebijaksanaan semesta, seseorang tidak hanya menemukan kedamaian batin, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan dan evolusi dunia. Ketika seseorang mencapai keadaan ini, ia mulai menyadari bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak yang lebih luas dalam jaringan kehidupan. Tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada kebetulan yang tanpa makna. Semuanya merupakan bagian dari alur yang lebih besar. Lebih jauh lagi, hidup dalam keselarasan dengan semesta mengajarkan seseorang untuk mempercayai proses kehidupan. Rasa cemas dan ketakutan akan masa depan mulai menghilang, digantikan oleh keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan yang mendalam. Dalam perjalanan ini, seseorang juga akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari pencapaian materi atau pengakuan sosial, melainkan dari keterhubungan yang mendalam dengan diri sendiri dan alam semesta. Kesederhanaan menjadi sumber kekayaan, dan kebijaksanaan menjadi cahaya yang menerangi jalan. Selain itu, seseorang yang hidup dalam harmoni dengan semesta
akan mulai menarik orang-orang dan situasi yang mendukung pertumbuhannya. Energi yang dipancarkan dari keseimbangan batin akan menciptakan resonansi dengan lingkungan yang membawa keajaiban dan peluang yang tidak terduga. Perjalanan menuju keselarasan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berkembang. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyempurnakan hubungan dengan semesta, membuka diri terhadap pelajaran baru, dan menjadi saluran bagi kebaikan yang lebih besar. Penutup. Mengharmoniskan pikiran dengan semesta bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan perjalanan yang membawa pencerahan dan transformasi. Manly P. Hall mengajarkan bahwa pikiran, ketika disucikan dari ketakutan, ego, dan keyakinan yang membatasi, menjadi jembatan menuju kebijaksanaan ilahi. Dengan mendengarkan suara batin, memahami keterhubungan semua hal, dan hidup sebagai saluran bagi energi semesta, seseorang dapat melampaui ilusi keterpisahan dan menemukan kebenaran yang telah lama tersembunyi dalam dirinya sendiri. Kunci dari perjalanan ini adalah keheningan, kesadaran, dan keselarasan. Dalam ketenangan pikiran, semesta berbicara, dan dalam keselarasan dengan hukum ilahi, hidup menjadi tarian yang indah bersama Sang Pencipta. Marilah kita menyucikan pikiran, membebaskan diri dari keterbatasan, dan melangkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan bagaimana kita terhubung dengan keseluruhan ciptaan ilahi. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.